Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahsura Pratama dengan email 034 dari TRO23. Di sini saya akan melanjutkan uh, yaitu tugas dari computer vision di modul 4. Di sini modul 4 adalah deteksi fitur dan pencocokan. Kita masuk ke praktikum pertama, yaitu dengan topik Harris Corner Detection. Harris Corner Detection adalah algoritma klasik untuk mendeteksi sudut atau corner dalam citra. Ide dasarnya, sebuah titik disebut sudut jika penggeseran jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Nah, di sini ada rumusnya. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini ada library, ada 4, yaitu OUS, 6TSNP, CV2 dan MATLAB IP Pyplot SPLT. Di sini ada def, ini fungsi dari muat gambar, yaitu berfungsi dari jika file tidak ditemukan, gambar sintetis kotak segitiga atau diagonal dibuat sebagai file back atau mengembalikan gambar BGRUIN 8. Di sini ada program-programnya. Di sini ada fungsi BGR ke RGB, di sini ada fungsi tambah judul, di sini ada fungsi demo Harris dasar. Oke, di sini ada fungsi demo pengaruh, fungsi headmap respon. Dan di sini banyak fungsi-fungsinya. Nah, ini ada program utama dari praktikum pertama, yaitu Harris Corner Detection. Ini program main. Di sini ada printf, modul demo Harris dasar, demo pengaruh, demo headmap dan respon. Oke, mari kita run. Nah, di sini ada gambar asli, ini buat grayscale. Di sini respon L merah, yaitu sudut besar digeser. Nah, di sini ada sudut terdeteksi merah. Nah, di sini ada sudut-sudut yang terdeteksi merah. Ini adalah demo 1, yaitu Harris Corner Detection dasar. Oke, kita ini ada demo 2, yaitu pengaruh parameter K pada Harris. Nah, di sini ada K0,01, di sini ada K0,04, di sini ada K0,1 dan di sini ada K0,25 dengan 0 pixel corner. Nah, di sini juga ada game ketiga. Ini dari grayscale. Di sini ada gradient X horizontal, gradient Y vertikal. Di sini ada det M atau lambda 1, lambda 2 kali lambda 2. Di sini ada respon R. Biru tepi, ini garis tepi biru, merah sudut. Di sini ada sudut-sudutnya berwarna merah. Nah, di sini ada demo keempat, yaitu Harris versus Tomasi Corner. Ini ada gambar asli. Di sini Harris sudut merah, di sini ada Tomasi hijau. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kedua. Praktikum kedua dengan topik Tomasi Corner Detection. Tomasi atau Tomasi ya, di tahun 1994 merupakan penyempurnaan Harris Corner, penyempurnaan dari praktikum nomor 1. Mengapa main engine value lebih baik? Karena fitur yang stabil untuk pelacakan atau optical flow harus memiliki perubahan intensitas yang cukup besar di semua arah gerak, dan hal itu dijamin ketika kedua engine value terutama yang terkecil bernilai besar. Di sini ada implementasinya, to gray, gambar grayscale, max corner, quality, dan min distance. Di sini ada masih sama, library yang digunakan. Nah, di sini ada detektor kerja. Di sini ada fungsi-fungsi dari program Tomasi Corner ini. Ada fungsi demo pengaruh, ini fungsi, dan ini fungsi utama dari program ini. Oke, kita run saja. Ada 4 demo ini, teman-teman. 5. Demo pertama itu Tomasi Corner Detection dasar. Ini gambar asli jika dibuat grayscale. Nah, ini jika dibuat Tomasi Corner.
Oke, yang hijau-hijau ini. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada pengaruh max corner. Di sini max corner 10 terdeteksi. Di sini max corner 50 terdeteksi, dan di sini max corner 200 terdeteksi. Ini max corner 500 277 terdeteksi. Oke, lanjut ke demo ketiga, yaitu pengaruh quality level. Di sini quality level bernilai 0,01. Jadi 277 corner. Jika 0,05 nih 187 corner, dan 0,1124 corner, dan ini quality level 0,3 menjadi 100 corner. Oke, lanjut ke demo keempat, yaitu subpixel refinement corner subpix. Di sini ada posisi kasar integer 100 corner merah, di sini masih halus subpixel dengan hijau. Di sini adalah distribusi pergeserannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke praktikum ketiga. Praktikum ini dengan topik shift features detection dan description. Shift atau scale invariant features transform Lowe pada 2004, yaitu invarian terhadap rotasi, skala, perubahan cahaya, perubahan sudut pandang atau sebagian. Tahapan shift di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah scale space extreme detection. Bangun Gaussian pyramid, hitung dog, cari lokal ekstrim dalam dog. Yang kedua, key point localization. Hapus key point dengan respon rendah, hapus key point di tepi. Di sini ada orientasi assignment, dan keempat adalah key point description. Oke, di sini program-program serta fungsi-fungsi dari praktikum shift feature detection. Ya, di sini ada program utama, program main dari ini. Oke, kita lihat saja. Di sini juga ada 4 demo. Demo pertama yaitu shift key point atau ukuran dan orientasi. Ini gambar asli yang dikasih reach key point 124 kp, sis average 10,7. Ini respon versus sis per oktav. Sini. Oke, kita lanjut ke demo kedua, yaitu fitur semula and features. Di sini ada 124 kp, di sini 50 kp, di sini dengan and features 200 menjadi 124 kp, di sini and features 500 jadi 124 kp. Oke, lanjut ke demo ketiga. Di sini adalah visualisasi description atau shift 128D. Di sini ada head map description. Ini the man. Ini tiga contoh description. Di sana KP 0, KP 50 dan KP 99. Nah, ini grafiknya. Oke, lanjut ke demo keempat, yaitu shift scale space atau key point per oktav. Yang di oktav 39 kp, sis average 2,6, oktav 0 42 kp, sis average 51, dan di sini. Nah, selanjutnya sampai di sini oktav 2 13 kp, sis size average 20,7. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, itu adalah dengan topik ORB features detection phase plus air brief. ORB atau oriented phase and rotate brief itu open source, bebas paten, dan jauh lebih cepat dari shift atau shift. Di sini ada 3 komponen dari ORB, yaitu 1 detector key point phase atau features from accelerated segment test, dan 2 orientasi key point atau intensity control centroid, dan ketiga ada description air brief atau rotation aware brief. Oke, di sini ada tambahan library yaitu matplotlib patches sm patches. Di sini program-programnya, di sini fungsi-fungsi dari program ORB features detection. Ini fungsi-fungsinya, programnya. Sini main program utama dari praktikum ORB features detection. Oke, di sini ada demo 1.
Oke, demo 1. Dan demo 1 ada gambar asli. Di sini jika ORB key point reach dengan 500 kp the shape 500,32. Nah, ini respon dari 500 key point ORB. Di sini ada grafiknya. Oke, lanjut kita ke demo kedua, yaitu di sini ada pengaruh and features pada URB. Sini and features 100 deteksi, 500 1000. Tapi jika and features 500 yang terdeteksi hanya 4925. Nah, di sini ada visualisasi binary decryption. Di sini ada polar bit decryption. Di sini distribusi bit aktif per dimensi. Di sini ada distribusi Hamming distance yang ada grafiknya dengan rata-rata 116,1 atau 256, kurang lebih minus 45%. Oke, lanjut ke demo keempat. Di sini ada shift 500 kp 58,2 ms. Di sini ada ORB 500 kp dan 7,9 ms. Nah, di sini perbandingan grafiknya adalah shift dan ORB. Oke, kita lanjut ke praktikum kelima. Di sini ada AKZ dan Phase Vector Detection. Perbedaan dari AKZ dan Phase atau Vectors from a Tracer Segment Test. Di sini AKZ membangun nonlinear scale space menggunakan Phase Explicit Diffusion. Nonlinear diffusion mempertahankan batas decryption MLB lebih baik dari KZ dalam kecepatan comparable dan ORB. Dan di sini dari Phase algoritma terdeteksi corner cepat yang ada. Periksa number pixel pada lingkaran persen dan tidak membangun skala space, biasanya digabungkan dengan description lain. Di sini ada program-programnya. Oke, kita run saja langsung. Oke, di sini ada space. Oke, demo kedua lanjut ke threshold. Dari threshold 5 sampai threshold 6, dari 920 menjadi 206. Jadi semakin tinggi thresholdnya, semakin rendah cornernya. Oke, di sini ada fast dan maksimum. tanpa NMS dan ini dengan NMS. Ini juga tanpa NMS dan ini dengan NMS. Lanjut ke demo terakhir, demo kapan? Ini ada Harris, ORB, AKZ dan Phase. Nah, sini terlihat perbedaannya. Nanti ada density map Harris, ORB, AKZ dan Phase. Di sini terlihat perbedaannya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ringkasan dari jumlah key point dan waktu eksekusi. Ini perbandingan adalah jumlah key point dan waktu eksekusi rata-rata dari Harris, ORB, AKZ, Phase. Jadi jumlah key point Harris unggul, sedangkan waktu eksekusi rata-rata AKZ lebih unggul. Oke, lanjut ke praktikum ke-6, yaitu brute force matching dengan BF matcher, yaitu mempelajari cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan BF matcher OpenCV, termasuk KNN match plus lower ratio test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross check matching versus ratio test. Oke, di sini ada program-programnya. Oke, di sini ada program utama. Oke, langsung kita run saja. Nah, di sini adalah BF matcher ORB norm Hamming top 30 match. Oke, kita lanjut. Di sini adalah perbandingan dari lulus rasio tes dengan gagal rasio tes, itu rasio yang ambigu. Nah, ini rasio yang lulus atau berhasil.
Nah, di sini adalah perbandingan jumlah match versus ratio threshold dan persen match survive versus ratio threshold. Semakin besar berarti semakin tinggi. Oke, di sini cross check matching. Oke, di sini di skala lebih tinggi mungkin ada false positif. Di sini presisi tinggi, recall lebih rendah. Oke, kita lanjut ke topik ke-7 yaitu friend based matching, yaitu dengan mempelajari friend based matcher sebagai alternatif cepat dari BF matcher, termasuk konfigurasi untuk shift, KDE dan ORB atau LSM, perbandingan kecepatan serta visualisasi in linear outlier menggunakan Randstad. Nah, ini program-programnya sama nih, program fungsi dan program main. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini adalah fun plus shift plus rasio test dengan rasio 0,7 dengan key point 96. Match survive 19. Oke, di sini ada fun plus ORB dengan rasio tes 0,75 dengan key point 211 dengan match survive 47. Oke, perbandingan kecepatan BF matcher dan flan atau ORB ya. Ini berarti jika jumlah key point tinggi, semakin tinggi juga kecepatan dari flan atau ORB ketimbang satunya. Nah, di sini adalah flan plus Randstad. Oke, kita lanjut ke-8 yaitu homografi dan Randstad, yaitu mempelajari estimasi homografi menggunakan Randstad, transformasi perspektif dengan perspektif visualisasi ini yang lancar, dan pengaruh parameter Randstad threshold terhadap jumlah linear serta presisi. Ini program-programnya. Oke, kita langsung run saja. Di sini adalah homografi dasar atau Randstad. Di sini berasli gambar target dengan presentasi 78,9%. Nah, di sini transformasi gambar dengan homografi ini asal, ini target, dan ini di EMG1 di warm perspektif menjadi ruang EMG2 overlay EMG2 kali 0,5 plus square kali 0,5. Jadi seperti 3D. Oke, di sini visualisasi in linear dan outlier Randstad. Oke, di sini ada pengaruh Randstad. Ini pengaruh dari Randstad terhadap persentase. Semakin besar Randstadnya, semakin besar persentasenya. Oke, di sini lanjut ke 9 ya teman-teman. 9 tuh deteksi objek menggunakan fitur matching, yaitu program ini mempelajari cara mendeteksi dan mengkolokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scan menggunakan fitur matching dan verifikasi geometri atau homografi. Jika jumlah linear cukup, objek dianggap terdeteksi dan bounding book digambar pada scan. Konsep yang dipelajari ya, ini ada konsep-konsep utama yang dipelajari juga. Oke, kita langsung run saja. Oke, kita lanjut ke 10. Di sini ada menguji ketahanan detektor fitur shift ORB akasa terhadap berbagai sudut rotasi, membandingkan jumlah key point dan rasio match yang survive, serta memvisualisasikan orientasi description dengan keyframe plot.
Oke, kita langsung saja. Di sini ada key point shift pada berbagai sudut rotasi. Rotasi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Oke, di sini ada match shift versus sudut rotasi dari 0 derajat sampai 180 derajat dengan step 15 derajat. Ya, di sini ada grafiknya. Dari grafik shift match survive. Oke, di sini ada perbandingan detektor invariasi terhadap rotasi. Di sini biru adalah grafik dari AKJ, merah dari ORG, dan biru dari hijau dari shift. Perbandingan grafiknya. Oke. Nah, di sini ada visualisasi key point dengan shift dengan display. Di sini plot. Oke. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-11, yaitu fitur inference skala dengan topik fitur invariasi terhadap skala, yaitu menguji ketahanan detektor fitur atau shift, ORP, dan AKZ terhadap perubahan skala gambar, membandingkan jumlah key point dan match survive di berbagai skala, serta memvisualisasikan skala atau space dengan key point multi skala. Oke, sini programnya, kita lanjut saja. Oke, di sini ada key point shift pada berbagai level skala. Nilai skala 0,25. Ini skala 0,5. Ada ini skala 1, ini skala 2. Dengan masing-masing key point-nya berbeda. Jadi tiap kali skalanya besar, key point ikut juga tambah. Di sini adalah grafik dari match shift versus faktor skala. Nah, di sini yang garis tebal merah ini adalah shift match survive. Di sini yang ini garis abu-abu patah-patah adalah skala asli, yaitu 1. Ya, perbandingan detektor invariasi terhadap skala. Yang di garis hijau di sini adalah shift, garis merah adalah 0 RB, dan garis biru adalah AKZ. Terus skala aslinya ini yang garis patah-patah abu-abu. Oke, di sini ada visualisasi scale, space, key point shift per level, diameter lingkaran alpha, ukuran key point. Sini alpha kecil dengan 0 sampai 25%, sinyal alpha sedang dengan 25 sampai 50%, sinyal alpha besar dengan 50 sampai 75%. Di sini alpha sangat besar dari 75 sampai 100%. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu ada dengan topik praktikum 12 dengan topik fitur invariansi terhadap iluminasi dengan menguji ketahanan detektor shift terhadap perubahan kecerahan atau brightness, kontras, noise, Gaussian, serta kombinasi ketiga dalam bentuk heat matrix kondisi pencahayaan versus jumlah match. Kita langsung saja. Di sini ada key point shift pada berbagai tingkat kecerahan atau beta. Di sini dengan beta minus 100 beta minus 100, di sini ada beta 50 dengan 70 key point, di sini ada beta 0 dengan 85 key point, di sini ada beta plus 50 dengan 85 key point, di sini ada beta plus 100 dengan 88 key point. Di sini ada ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Di sini dengan contoh alpha 0,5, sini alpha 1, dan di sini alpha 2. Ini sini ada grafik dari match shift versus perubahan kontras atau alpha. Alpha kontras, di sini ada jumlah match atau survive. Oke, di sini resistansi shift terhadap Gaussian noise. Di sini dengan resistansi 0, 10, 30, dan 50. Di sini ada resistansi 0, 10, 30, dan 50.
Oke, kita ada heat map jumlah matching versus kombinasi brightness kali noise plus blur. Di sini ada gelap dengan beta minus 60, normal beta 0, terang beta plus 60. Sehingga ini alpha 0, blur 0. Oke, di sini dengan noise 40, noise 20. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-13, yaitu perbandingan description. Membandingkan 4 description populer atau SIF dengan 120 float, ORB 1256 bits, Win 8, AKG 61 Win 8, Brix dengan 64 Win. Dan dari sisi dimensi, kecepatan komputasi dan kualitas matching dan performa keseluruhan via radar chart. Oke, langsung kita run saja di sini. Oke, di sini ada dimensi dan tipe data, description vector, perbandingan property description. Ini ada profil 20 elemen pertama description atau 1 key point. Nah, di sini ada benchmark kecepatan detector plus description. Ini kecepatan komputasi dengan 10 pengulangan. Ini trade off kecepatan versus jumlah key point. Di sini ada precision K, kualitas matching per description. In linear growth toward via Rorschach homography. Sini ada SIF, ada ORB, ada AKZ. Sini ada yang kuning, ada Brix dengan total di sini. Di sini ada radar card, perbandingan description SIF versus ORB versus AKZ dan versus Brix. Nilai ternormalisasi 0 sampai 1. Nah, di sini yang hijau adalah SIF, yang merah adalah ORB, yang biru adalah AKZ, dan yang kuning adalah Brix. Oke, kita lanjut ke program ke-14. Percobaan ke-14 yaitu verifikasi geometri detail, Rorschach dan fundamental matrix. Program ini melakukan deep dive ke dalam algoritma Rorschach untuk estimasi homografi, termasuk implementasi Rorschach sederhana dari nol atau from scratch. Selain itu, program ini juga mengestimasi fundamental matrix dan memvisualisasikan garis on epipolar. Ini adalah konsep-konsep yang dipelajari: algoritma Rorschach, implementasi Rorschach, perbandingan Rorschach, fundamental matrix, garis on epipolar, dan perbandingan homografi versus fundamental matrix untuk verifikasi matching. Oke, di sini adalah analisis Rorschach, iterasi dan perbandingan. Di sini ada grafik dari progres Rorschach manual. Di sini ada manual versus OpenCV Rorschach. Di sini adalah perbandingan model terbaik dan model terburuk dari Rorschach. Dan di atas ini ada model terbaik dengan Rorschach dengan manual 350 in linear sama dengan hijau. Nah, di sini dengan 7 linear merah. Ini adalah model terburuk dari Rorschach. Oke, di sini adalah visualisasi garis epipolar atau fundamental matrix. Di sini ada garis epipolar pada gambar kiri 10 titik, dan di bawah garis epipolar pada gambar kanan yaitu 10 titik. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-15. Ada image retrieval menggunakan fitur matching. Program ini membangun sistem image retrieval sederhana menggunakan fitur matching. Sistem ini membuat database dari semua gambar di folder image dir, mengekstrak fitur ORB dari setiap gambar, kemudian untuk sebuah query image mencocokkan fitur dengan seluruh database dan merangking gambar berdasarkan skor kemiripan. Konsep yang dipelajari adalah content based image, membangun database fitur accessing, brute force matching, scoring, ranking gambar berdasarkan skor kemiripan tertinggi dan retrieval evaluation. Ya, langsung kita run saja. Oh, di sini adalah yang paling kiri atas adalah query atau scanning atau gambar asli. Di sini adalah scan left dengan skor 981, ini skor 732, dan ini scan right
dengan skor 710 dengan rasio 0,724. Oke. Dengan sama seperti tadi dengan skor sama. Ini dengan AR Maker JPG dengan bangunan JPG, checkboard, objek buku dan panel left JPG. Ini adalah perbandingan data query dari query scan left dan query objek buku JPG. Oke, kita lanjut ke percobaan yang 16, yaitu deteksi R marker dan overlay. Program ini mendeteksi R marker dalam sebuah scan menggunakan fitur matching, mengoptimasi homografi ke marker, lalu melakukan overlay konten virtual atau persegi panjang berwarna di atas marker. Teknik perspektif dan blending digunakan untuk menetapkan overlay secara realistis. Dan ini konsep yang dipelajari ada augmented reality atau AR, deteksi marker, estimasi homografi, web perspektif, blending, dan pengujian pada berbagai sudut dan perspektif. Langsung kita run saja. Di sini ada percobaan ke-16. Percobaan ke-16 ada deteksi R marker. Di sini R marker dengan 1000 key point. Ini semakin di scan dengan good match 322 nih, dan fitur matching menampilkan 30 dari 322 match. Oke, di sini adalah R overlay pada marker. Di sini ada content virtual overlay. Ini scan dengan marker. Di sini ditambah dengan scan dari konten virtual. Oke, di sini adalah ada deteksi AR marker multi angle space. Di sini dengan normal 0 derajat, di sini dengan 15 derajat, di sini dengan 30 derajat, minus 20 derajat, dan di sini 45 derajat. Di sini dengan skala besar dengan match 261 dengan in layer 210. Lalu kita lihat ke percobaan ke-17, yaitu analisis repeatability key point. Program ini mengukur repeatability key point, seberapa banyak key point yang terdeteksi kembali setelah gambar mengalami transformasi seperti rotasi, skala, blur, noise, dan perubahan brightness. Repeatability sama dengan key point yang cocok atau total key point di gambar transformasi. Konsep yang dipelajari dari repeatability, pengaruh berbagai transformasi, perbandingan robustness antara detektor heat map repeatability, trade-off antara jumlah key point dan repeatability, dan identifikasi detektor terbaik untuk setiap jenis transformasi. Oke, di sini ada tabel repeatability key point per detektor per transform. Di sini ada tabelnya dari detektor shift, ORB, AKZ, fast plus ORB. Di sini adalah grafik dari repeatability key point per transformasi. Di sini ada repeatability rotasi, di sini sebelahnya ada skala, di sini ada blur, di sini ada noise, di sini ada brightness, dan di sini ada rata-rata repeatability semua transformasi. Yang paling tinggi adalah AKZ. Ini heat map dari repeatability key point. Yang kalau hijau, semakin hijau dia tinggi, semakin merah dia makin rendah. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-18, yaitu multi image matching atau pencocokan fitur lintas banyak gambar. Tujuannya, yang pertama, mencocokkan fitur ORB antara setiap pasangan dari sekumpulan gambar dan memvisualisasikan jumlah kecocokan sebagai matrix heat map. Yang kedua, membangun sistem image retrieval sederhana, query image di ranking terhadap basis data gambar berdasarkan skor kecocokan fitur. Yang ketiga, membangun graf transisi atau similarity graph yang menghubungkan gambar-gambar dengan kekuatan kecocokan sebagai bobot sisi. Yang keempat, mengelompokkan gambar serupa berdasarkan ambang batas, memberikan fitur dan memvisualisasikan cluster yang terbentuk. Oke, langsung kita langsung saja. Di sini ada demo 1 pencocokan N arah.
dan matic jumlah kecocokan, dan di sini ada total kecocokan per gambar. Oke. Yang kedua ada retrieval dasar atau ranking kecocokan. Query gambar asli. Rank pertama rank terbaik, yang rank kedua, dan ini yang rank ketiga. Yang demo ketiga ada graph transisi atau kemirikan antar gambar. Oke. Yang keempat adalah klaster cita serupa, pengelompokan berbasis fitur. Ada pengelompokan gambar, ada matriks kemirikan atau blok sama dengan klaster. Oke. Kita ada percobaan ke-19 yaitu pipeline fitur matching lengkap dengan evaluasi. Bukan minimal bangun pipeline fitur matching yang dapat dikonfigurasi, memberi detektor, description matcher, dan verifier. Pipeline diuji dengan 3 kombinasi, massive plan, ORB plus BF, agasi plus BF pada 5 pasangan gambar. Uji evaluasi mencakup jumlah match, in-linear, ratio waktu pemrosesan, precision, recall, dan F1 score. Jadi di sini ada overload ping scan dengan 353 match. Ini adalah objek dalam scan, rotasi skala panorama berurutan. Oke, di sini adalah yang di atas nih gambar overlapping scan dengan 710 match, in-layer 0,99, P 0,99 dengan R1 dengan pigment ORB plus BF. Oke. Di sini tabel evaluasi pipeline fitur matching perbandingan antara shift plus plan 0 RP plus BF, agasi plus BF. Di sini adalah tabel evaluasinya dari pas match ini, RTP, FP, precision, recall, F1, dan waktu. Baik, kita masuk ke percobaan terakhir yaitu aplikasi fitur matching, sistem deteksi dan lokalisasi multi objek. Program ini membangun aplikasi lengkap berbasis fitur matching yang menggabungkan semua konsep dari modul 7. Aplikasi ini mendeteksi dan melokalisasi beberapa objek buku, poster, kartu dalam sebuah scan menggunakan fitur matching dan homography estimation. Langsung kita run saja. Di sini terdeteksi dan lokalisasi multi objek. Di sini ada scan buku, terdeteksi 0 atau 2 objek dengan waktu 0,214 second. Di sini ada scan kartu JPG dengan deteksi 1/2 objek dengan waktu 0,164 second. Ini 8 dari deteksi multi objek, akurasi total 1/4, 25%. Ini percobaan ke-20, ini background waktu pipeline, total waktu pipeline per detektor. Ini breakdown waktu per komponen. Oke, di sini ada proyek akhir, laporan komprehensif dari deteksi sistem deteksi dan lokalisasi multi objek. Yang adalah ringkasan deteksi multi objek, dan di sini adalah rekomendasi serta kesimpulan. Oke, di sini kita akan lanjut ke project yang sudah saya buat. Di sini ada project dari modul 4 yaitu deteksi fitur dan pencocokan. Oke. Bagi tampilan dari UI dari project fitur Match Vision aplikasi. Di sini yang pertama kita
Di sini ada 5. Di sini ada detektor benchmark, di sini ada robust matcher, di sini ada object recognition dan image retrieval, di sini ada extras. Oke, di sini kita akan mencoba dari detektor benchmark. Oke, kita run terlebih dahulu. Ini dari run benchmark. Ini adalah gambarnya. Ini detektor benchmark result. Ini hasil dari detektor benchmark, yaitu dari Harris berada di key point 6036 dengan waktu 23,890 milisekund dengan respon 4742421,381 dengan tidak ada deakriptor. Dan di sini ada sitomasinya dengan key point 250 dengan waktu 12,352 milisekund dengan respon 0,550 dan tidak ada deakriptor. Ini di shift ada di key point 1294 dengan waktu 97,287 dengan respon 0,032 dengan deakriptor 128D float. Ini AKZ dengan key point 718 dengan sebelumnya ORB dengan key point 800 dengan waktu 8,716 dengan respon 0,001 dengan detektor 32B binary. Ini AKZ dengan key point 718 dengan waktu 69,181 milisekund dengan respon 0,004 dengan detektor 61B binary. Di sini ada flash dengan key point 914 dengan waktu 0,753 dengan respon 50,171 yang tidak ada detektor. Yang terakhir ada BRICS dengan key point 1156 58 dengan waktu 21,831 milisekund dengan respon 69,555 dengan detektor 64B binary. Oke, kita lanjut ke kedua, yaitu ada robust matcher. Di sini ada gambar yang diupload sebelumnya untuk deteksi robust matcher. Di sini ada detektor shift, matcher flan, di sana key point image 1 dengan key point 920, key point image 2 dengan key point 418. Ya, di sini ada raw matcher dengan 920 dengan good matcher 23. Di sini ada in litera after random dengan 0. Ini output, ini file dari gambar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ada object recognition. Kita akan pilih gambar. Oke, di sini ada objek terdeteksi. Ini dengan botol air dengan skor 0,89 dengan inlier 93/104. Di sini ada buku matematika juga dengan skor 0,46 dengan inlier 19/41. Oke, kita lanjut ke image retrieval. Kita upload dulu, kita upload vertical. Oke, sini sudah kita run query-nya. Di sini ada query time 92,01 milisekund dengan precision with set label. Oke, dengan top car result pertama ada card 08 dengan skor 0,548 dengan inlier 143. Ini ada 2 card 2
dengan skor 0,533 dengan nilai 139. Yang ketiga ada box 2 atau buku dengan skor 0,38 dengan nilai 10. Yang keempat ada botol 6 dengan skor 0,036 dengan nilai 10. Dan yang kelima yang terakhir ada botol 5 dengan skor 0,37 dengan nilai 9. Oke, itu saja project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.